169, seperti musuh yang tangguh. Lin Chen tidak ragu-ragu sama sekali, dia mengangkat tongkat hitam panjang di tangannya lagi, dan dengan kekuatan besar, dia menghantamkannya dengan keras ke pemimpin penjaga lapis baja hitam dan dua penjaga lapis baja hitam kekar di depan. Dengan dua poni, dua pedang pemimpin penjaga lapis baja hitam dan penjaga lapis baja hitam kekar memotong tongkat panjang hitam Lin Chen. Ketika kedua pedang itu hampir bertabrakan dengan tongkat panjang hitam, wajah Lin Chen langsung menjadi pucat. Tubuh terbang mundur dan menghantam keras dinding gua lorong tersebut, terdengar suara gemuruh, dan sejumlah besar batu yang menempel di dinding gua terguncang. Kis. Lin Chen menghirup udara, hanya untuk merasakan sakit yang menusuk di lengannya, dan sepotong darah mengalir dari lengannya. Aku bilang kamu harus mati hari ini, kamu harus mati hari ini. Hua Wufeng berdiri di sana, menatap Lin Chen dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata tanpa keraguan. Pemimpin penjaga lapis baja hitam dan penjaga lapis baja hitam kekar juga berdiri di samping Hua Wufeng. Ekspresi pemimpin penjaga lapis baja hitam tidak berubah, masih terlihat dingin. Ketika penjaga lapis baja hitam kekar melihat Lin Chen dipukul pergi, wajahnya tiba-tiba berubah. Ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia telah dipukuli habis-habisan oleh Lin Chen sebelumnya dan hampir mati di tangan Lin Chen. Lin Chen bersandar di dinding gua, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Hua Wufeng dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mati. Hua Wufeng mencibir, mengambil langkah ke depan, dan tubuhnya muncul di depan Lin Chen dalam sekejap. Segera, dia membuka telapak tangannya dan hendak menamparkan Lin Chen. Melihat situasi ini, Lin Chen masih tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Hampir segera setelah Hua Wufeng membuka telapak tangannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sejumlah besar kekuatan pedang yang sangat tajam tiba-tiba meletus dari tubuhnya, menutupi seluruh tubuh Lin Chen. Melihat pemandangan ini, Hua Wufeng kaget. Dia melihat energi pedang yang mengelilingi tubuh Lin Chen dan merasakan hawa dingin datang dari lubuk hatinya. Jika dia diserang oleh pedang ini, bahkan jika budidaya Hua Wufeng mencapai puncak alam Tiangang, dia pasti akan mati. Telapak tangan Hua Wufeng yang hendak mengambil gambar tiba-tiba ditarik kembali, dan tubuhnya langsung mundur dari tempatnya, memperlebar jarak antara dia dan Lin Chen. Di sisi lain, pemimpin penjaga lapis baja hitam menggunakan kakinya untuk bergegas ke depan dan muncul di depan Hua Wufeng dalam sekejap. Dia memegang pedang besar dan menatap Lin Chen dengan serius, yang dikelilingi oleh sejumlah besar pedang. Itu, pedang Qi, Tuan Muda, hati-hati. Kaki penjaga lapis baja hitam kekar itu gemetar, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya lagi. Dalam kepanikan, penjaga lapis baja hitam kekar itu meraung dan melompat. Bergegas di depan Hua Wufeng, memegang pisau besar dan menatap Lin Chen dengan waspada. Seperti menghadapi musuh yang tangguh. Namun tidak mengherankan jika mereka bertiga bereaksi seperti ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan pedang adalah prototipe dari niat pedang, dan kekuatannya sangat kuat. Selain itu, Lin Chen telah menguasai 10% kekuatan pedang saat ini, mencapai tingkat niat pedang setengah langkah, dan kekuatannya telah meroket. Bahkan mereka bertiga, Hua Wufeng, harus diperlakukan dengan bermartabat. Kaulah yang akan mati. Tepat ketika mereka bertiga mengambil tindakan pencegahan, Lin Chen tiba-tiba mengambil langkah maju, dengan tubuhnya seperti elang, dan tiba-tiba bergegas menuju Hua Wufeng dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Lin Chen merentangkan tangannya, menggunakan tangannya sebagai pedang, dan menebas dari udara. Kekuatan pedang melonjak dengan liar, menutupi tangan Lin Chen, terus-menerus mengelilingi dan mengalir, memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Hua Wufeng menatap Lin Chen dengan saksama, ketika dia melihat energi pedang besar di sekitar telapak tangan Lin Chen, wajahnya berubah, menunjukkan sedikit ketakutan. Ini, titik. Kekuatan pedang. Bagaimanapun, Hua Wufeng memiliki basis kultivasi yang kuat dan menerima ajaran yang sangat baik. Saat Lin Chen melepaskan energi pedangnya, Hua Wufeng ragu bahwa energi pedang yang dilepaskan oleh Lin Chen adalah energi pedang, tetapi dia tidak melakukannya. Saya yakin ketika dia melihat Lin Chen menggunakan pedang Qi yang besar ini untuk menyerang, Hua Wufeng langsung yakin bahwa pedang Qi besar yang digunakan oleh Lin Chen adalah kekuatan pedang. Dan Anda harus tahu bahwa kekuatan pedang adalah keadaan awal dari Sword Wheel. Prototipe, kekuatan niat pedang begitu besar, sebagai prototipe niat pedang, kekuatannya secara alami tidak akan jauh lebih buruk. Kekuatan pedang yang dikuasai oleh Lin Chen jelas telah mencapai kondisi kesempurnaan 100%. Setengah langkah dari niat pedang. Dalam keadaan seperti itu, Hua Wufeng tidak terkejut. Sejak zaman kuno, di seluruh wilayah Yan'an, hanya ada sedikit orang jenius yang dapat memahami kekuatan pedang. Tanpa diduga, Lin Chen sebenarnya adalah seorang jenius yang tiada taranya siapa yang bisa memahami kekuatan pedang. Bang! Bang!
Tepat ketika Hua Wufeng terkejut, pemimpin penjaga lapis baja hitam dan penjaga lapis baja hitam kekar telah mengangkat pedang besar di tangan mereka dan menebas ke depan dengan keras, mencoba melawan Lin serangan pedang Chen. Kemudian, dua suara membosankan terdengar. Ah! Hampir saat suara itu terdengar, penjaga lapis baja hitam kekar itu berteriak, dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia terjatuh dengan keras ke tanah, memercikkan debu ke seluruh tanah. Dia mengejang sedikit dan mati di tempat. Pemimpin pengawal lapis baja hitam juga mengerang, wajahnya langsung menjadi pucat, dia juga jatuh ke tanah, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, memiringkan kepalanya, dan jatuh ke tanah tanpa bergerak, tanpa nafas. Melihat situasi ini, wajah Hua Wufeng menjadi pucat sesaat, dan menjadi pucat sesaat. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen benar-benar melebihi harapan Hua Wufeng. Mo Feng, pemimpin penjaga lapis baja hitam dan penjaga lapis baja hitam kekar, di bawah Lin Chen di depannya, dia tidak bisa menahannya lama-lama, jadi dia mati di tempat. Memikirkan hal ini, Hua Wufeng mau tidak mau menunjukkan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Bagaimana Lin Chen bisa memahami kekuatannya pedang? Anda harus tahu bahwa seluruh wilayah Yanan telah mampu melakukannya selama ratusan tahun. Hanya ada sedikit orang jenius yang memahami kekuatan pedang. Dia hanyalah seorang pejuang di tahap awal alam Tiangang. Kualifikasi apakah dia harus memahami kekuatan pedang? Bibir Hua Wufengqi bergetar. Dia adalah orang yang sangat percaya diri. Melihat Lin Chen saat ini setelah menyadari kekuatan pedang, dia tidak bisa menahan perasaan iri dan cemburu di dalam hatinya. Jika dia juga bisa memahami kekuatan pedang, bahkan jika dia hanya berada di puncak alam Tiangang, dia tidak akan takut sama sekali ketika menghadapi prajurit awal alam Dao sejati. Tiba-tiba, Hua mata Wu Feng berbinar, dan dia teringat harta yang sangat penting yang disebutkan oleh penjaga lapis baja hitam kekar. Mungkinkah Lin Chen tidak memahami kekuatan pedang? Alasan mengapa dia bisa melepaskan kekuatan pedang sebesar itu kekuatan pedang hanya mengandalkan harta yang sangat penting. Hua Wufeng menatap Lin Chen dengan mata membara. Jika dia mendapatkan harta yang begitu berharga, kekuatannya pasti akan meningkat pesat dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang, sudah waktunya giliranmu. Tepat ketika Hua Wufeng menatap Lin Chen dengan khawatir, takut, dan bersemangat, Lin Chen tiba-tiba mengambil langkah maju dan berbicara dengan suara rendah. Sebelumnya, Hua Wufeng dan tiga lainnya menyerang Lin Chen dengan gila-gilaan dan memukulinya sampai mati. Lin Chen sangat panik sehingga dia tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan pedang di tubuhnya. Pada saat ini, situasinya terbalik. Lin Chen langsung membunuh pemimpin penjaga lapis baja hitam dan penjaga lapis baja hitam kekar, hanya menyisakan Hua Wufeng sendiri. Mendengar perkataan Lin Chen, Hua Wufeng mendengus dingin, panas terik melintas di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak peduli apakah Anda memiliki harta berharga untuk mengendalikan serangan dengan kekuatan pedang, atau Anda sendiri yang memahami kekuatan pedang, tapi bahkan jika kamu dapat menggunakan kekuatan pedang untuk menyerang, aku tidak peduli. Serang, kamu bukan tandinganku. Mata Lin Chen berkilat dengan ekspresi terkejut, Hua Wufeng benar-benar melihat kekuatan pedang yang dilepaskan oleh Lin Chen. Namun, sebelum Lin Chen melepaskan kekuatan pedang di tubuhnya untuk mengelilingi tubuhnya, dan menggunakan kekuatan pedang untuk menutupi tangannya, dan menggunakan tangannya sebagai pengganti pedang untuk menyerang pemimpin penjaga lapis baja hitam dan penjaga lapis baja hitam kekar, dia tidak menyembunyikan aura dan bentuk kekuatan pedang. Hua Wufeng adalah penguasa kota muda kota Xin, jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui kekuatan pedang. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan jika dia bisa mengenali serangan Lin Chen dengan kekuatan pedang. Lin Chen tersenyum ringan, memandang Hua Wufeng dengan dingin, dan berkata dengan dingin, kamu bisa mencobanya. Hua Wufeng mendengus berat, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan pegangan perak yang bersinar. Pedang itu berputar dan menari di udara. King Hong. Segera setelah itu, Hua Wufeng meraung, dan pedang di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya pelangi hijau, meniupkan suara angin pedang, dan menusuk ke arah Lin Chen. Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, dia masih menggunakan tangannya sebagai pengganti pedang, membuka telapak tangannya dan menebas ke depan. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan pedang melonjak dan menutupi telapak tangan Lin Chen. Telapak tangan Lin Chen sepertinya telah berubah menjadi pedang, yang tajam dan tidak bisa dihancurkan. Dengan keras, Lin Chen dan Hua Wufeng mundur beberapa langkah, tetapi pada saat yang sama, Hua Wufeng meraung lagi, memegang pedang di tangannya dan bergegas menuju Lin Chen. Bagaimanapun, tingkat budidaya Hua Wufeng jauh lebih tinggi daripada Lin Chen. Bahkan jika Lin Chen menguasai setengah dari niat pedang, tidak akan mudah untuk membunuh Hua Wufeng.
Lebih penting lagi, jika dia terus melawan Hua Wufeng seperti ini, setelah pergerakan di sini menarik penjaga lapis baja hitam lainnya, Lin Chen mungkin mendapat banyak masalah jika dia ingin meninggalkan reruntuhan sekte harta karun sejati. Mati. Hua Wufeng meraung, dan pedang di tangannya berubah menjadi pelangi hijau. Ujung pedang yang tajam diarahkan ke Lin Chen dan menusuk dengan keras. Melihat situasi ini, Lin Chen tampak serius. Tidak bermaksud untuk menunda lebih jauh, tubuhnya bergetar sedikit, dan semua energi pedang yang menutupi tubuhnya meninggalkan tubuhnya, langsung menutupi seluruh bagian. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, seluruh bagian dipenuhi dengan energi pedang yang bersinar dengan lapisan berwarna cerah, memberikan perasaan yang sangat sakral kepada orang-orang. Melihat kekuatan pedang besar mengalir di lorong, hati Hua Wufeng menegang. Anda harus tahu bahwa ini adalah kekuatan pedang, dan sangat kuat. Meskipun tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada Lin Chen, tetapi dalam menghadapi kekuatan pedang seperti itu kekuatan pedang yang sangat besar, itu juga sangat berbahaya. Tetapi saat ini, Hua Wufeng ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Gigit saja. Dan selama dia memblokir serangan Lin Chen, maka dia bisa membunuh Lin Chen kembali. Setelah mendapatkan harta yang sangat penting pada Lin Chen, jika harta itu dapat membantunya mengendalikan kekuatan pedang sebesar yang diduga Hua Wufeng, kekuatan Hua Wufeng akan meningkat pesat. Bang 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 bang. Pedang Hua Wufeng terus menyerang, bertabrakan dengan energi pedang yang mengamuk di mana-mana. Untuk sesaat, serangkaian suara tajam metalik bergema di seluruh lorong, dan saat pedang Hua Wufeng bertabrakan dengan kekuatan pedangnya, semburan bunga api muncul, sangat indah. Melihat Hua Wufeng yang terus-menerus menyerang, Lin Chen menyipitkan matanya. Hua Wufeng benar-benar jenius. Anda harus tahu bahwa kekuatan pedang Lin Chen telah dikuasai hingga 100%, mencapai tingkat niat pedang setengah langkah. Ini sangat kuat. Jika itu adalah prajurit alam puncak Tiangang lainnya, menghadapi kekuatan besar Lin Chen, di bawah serangan penuh jin, dia mungkin sudah mati saat ini. Namun Hua Wufeng masih melawan, dan dilihat dari penampilannya, sepertinya dia masih memiliki sisa tenaga. Lin Chen tidak banyak berpikir, dia membuka telapak tangannya, mengganti pedang dengan tangannya, dan menebas ke depan dengan beberapa pedang lagi. Wus! Angin kencang bertiup, dan beberapa aliran kekuatan pedang keluar dari telapak tangan Lin Chen, menebas lurus ke arah Hua Wufeng. Bab 170, mengejutkan reruntuhan sekte harta karun. Jian Jin menyapu dengan liar, melepaskan beberapa ular piton raksasa dan menyerang Hua Wufeng pada saat yang bersamaan. Melihat situasi ini, Hua Wufeng mendengus dingin, memutar pedang di tangannya, dan menebas beberapa pedang ke arah Lin Chen dengan kekuatan yang sama. Setiap pedang dipenuhi dengan energi sejati dan memancarkan cahaya. Jelas bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Bang 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 bang. 4 suara tumpul terdengar, dan pedang yang ditebas Lin Chen dengan tangannya bertabrakan dengan pedang Hua Wufeng. Hampir bersamaan dengan tabrakan, tiba-tiba terdengar suara klik kecil. Mendengar suara ini, ekspresi Hua Wufeng berubah. Pedang perak bersinar di tangannya benar-benar pecah menjadi 2 bagian setelah pukulan dengan Lin Chen. Ini. Hua Wu tampak jelek. Pedang di tangannya hanyalah senjata fana biasa, sejauh ini mampu menahan serangan pedang Lin Chen, itu sudah sangat bagus. Anda harus tahu bahwa senjata fana kelas atas Lin Chen, pedang besi hitam, bahkan tidak dapat menahan 80% kekuatan pedang. Setelah terlalu lama, pedang Hua Wufeng pecah menjadi 2 bagian pada saat ini, yang benar-benar diharapkan. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang lebih penting adalah Hua Wufeng yang terbaik dalam ilmu pedang. Dengan pedang di tangannya, dia hampir tidak bisa menahan serangan pedang gila Lin Chen, tetapi jika pedangnya hilang, dia hampir tidak bisa menahannya. Kekuatan pasti akan berkurang banyak. Begitu Lin Chen terus menyerang seperti ini. Lin Chen tersenyum ringan, menatap Hua Wufeng dengan ekspresi tenang, dan berkata pelan, "Sekarang, apakah kamu masih bisa memblokir seranganku? Mencari kematian." Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, wajah Hua Wufeng langsung berubah menjadi sangat jelek. Dia meraung, membuang pedang patah di tangannya, dan merentangkan telapak tangannya, berharap untuk menahan serangan Lin Chen dengan telapak tangannya. Melihat ini, ekspresi sarkastik muncul di wajah Lin Chen, "Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Dengan mendengus dingin, Lin Chen masih menggunakan tangannya alih-alih pedang dan menyerang Hua Wufeng dengan pedangnya. Puff! Dari telapak tangan Lin Chen, kekuatan pedang ditembakkan dan terbang langsung menuju Hua Wufeng. Yang terakhir terlihat marah dan juga merentangkan telapak tangannya untuk menyerang dengan teknik telapak tangan. Namun, saat kekuatan pedang Lin Chen menyentuh telapak tangan Hua Wufeng, terdengar suara letupan seperti memotong daging. Ah, tidak. Saat berikutnya, Hua Wufeng berteriak, dan dengan wajah yang sangat pucat, dia memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba pecah menjadi 2 bagian dengan telapak tangan sebagai pembatasnya.
Darah dalam jumlah besar mengucur dari telapak tangan Hua Wufeng, membuat bulu kuduknya berdiri. Hua Wufeng mundur beberapa langkah dengan ekspresi marah dan ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau kesakitan yang parah. Sekarang, kamu bisa mati. Lin Chen memandang Hua Wufeng dengan acuh tak acuh. Pertarungan antara dia dan Hua Wufeng sangat keras, dan banyak waktu telah terbuang sekarang. Jika dia terus seperti ini, aku khawatir dia akan mati. Segera terbunuh. Seorang penjaga lapis baja hitam datang. Dengan kekuatan Lin Chen saat ini, tidak masalah untuk berurusan dengan beberapa atau selusin penjaga lapis baja hitam, tetapi yang penting adalah ini adalah ruang lingkup kota dosa. Jika Lin Chen membunuh satu penjaga lapis baja hitam, itu tidak akan terjadi. Tidak butuh waktu lama sebelum akan ada lebih banyak lagi. Penjaga lapis baja hitam datang. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen melangkah keluar dan berjalan menuju Hua Wufeng selangkah demi selangkah. Wajahnya tenang dan tanpa ekspresi, tetapi setiap kali Lin Chen mengambil langkah, Hua Wufeng tidak bisa menahan gemetar, merasakan kekuatan yang menakutkan. Tekanan meletus dari tubuh Lin Chen, meninggalkan Hua Wufeng yang terengah-engah. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan ketika dia mendengar kata-kata Lin Chen, mata Hua Wufeng menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia adalah penguasa muda kota Sin City. Dia sangat berbakat dan telah menunjukkan bakat kultivasi yang sangat kuat sejak dia masih kecil. Namun, dia memiliki mentalitas mesum dan suka membunuh orang. Di kota dosa, Hua Wufeng membunuh banyak pejuang. Setelah membunuh banyak orang, Hua Wufeng secara alami mengetahui ketakutan akan kematian di dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan mati di tangan orang lain. Hua Wufeng tidak ingin mati, dia memandang Lin Chen berjalan selangkah demi selangkah, dengan keringat dingin di wajahnya. Tidak, jangan datang ke sini. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah keluar dari reruntuhan sekte harta karun sejati. Dalam kepanikan, Hua Wufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon belas kasihan. Jika aku membunuhmu, aku tidak akan pernah bisa meninggalkan reruntuhan sekte harta karun sejati. Lin Chen menyipitkan matanya dan memandang Hua Wufeng dengan acuh tak acuh. Hua Wufeng dipenuhi keringat dingin. Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, dia buru-buru berkata, "Ya. Saya adalah penguasa kota muda kota Sin. Jika Anda membunuh saya, begitu penjaga lapis baja hitam mengetahuinya, mereka pasti akan mengepung seluruh reruntuhan Zenbaomen. Bangunlah, ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda memiliki kemampuan hebat, Anda tidak akan bisa keluar." Setelah jeda sebentar, Hua Wufeng sepertinya memikirkan sesuatu, dan melanjutkan, juga, para tetua kota dosa, mereka yang berada di alam dao sejati yang kuat akan datang ketika saatnya tiba. Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan untuk menahan pengepungan yang kuat di alam dao sejati? Apakah Anda mengancam saya? Lin Chen memandang Hua Wufeng dengan dingin. Jika makhluk abadi dari alam dao sejati dari kota dosa juga datang ke sini, akan sangat sulit bagi Lin Chen untuk melarikan diri. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bermaksud mengancammu. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberimu semua harta di tubuhku. Termasuk peta gerbang harta karun yang sebenarnya. Kamu harus tahu itu kali ini kota dosa kita akan berperang. Mengirim penjaga lapis baja hitam untuk menutup reruntuhan sekte harta karun sejati, hanya untuk mendapatkan harta karun dan warisan sejati dari sekte harta karun sejati. Hua Wufeng dengan cepat menggelengkan kepalanya, dengan keringat dingin di wajahnya, dan menceritakan semuanya kepada Lin Chen tanpa ragu-ragu, tetapi berkata ketika dia mengatakan ini, ada niat membunuh yang tidak terdeteksi di matanya. Selama dia lolos dari kehidupan ini, Hua Wufeng pasti akan memanggil sejumlah besar penjaga lapis baja hitam untuk mengepung dan membunuh Lin Chen dengan panik. Saya tidak percaya Lin Chen dapat bertahan hidup di bawah pengepungan ribuan penjaga lapis baja hitam. Hua Wufeng berpikir keras dalam hatinya. Namun, meskipun dia menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya dengan sangat baik, kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat sehingga selalu menyelimuti Hua Wufeng. Jika yang terakhir menunjukkan sedikit niat membunuh, Lin Chen akan segera merasakannya. Terlebih lagi, apa yang disebut membiarkan harimau kembali ke gunung akan meninggalkan masalah di masa depan. Sekarang dia dan Hua Wufeng telah mengembangkan kebencian, bagaimana Lin Chen bisa melepaskannya? Bunuh kamu, dan aku masih bisa mendapatkan harta karun itu darimu. Kata Lin Chen dingin, dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Lin Chen juga ingin mendapatkan peta sekte harta karun sejati yang disebutkan Hua Wufeng. Namun, Lin Chen masih belum berniat mempertahankan Hua Wufeng. Memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, namun akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Ah! Bajingan, kamu pasti akan mati dengan baik. Hua Wufeng ketakutan ketika mendengar kata-kata ini. Tiba-tiba dia meraung, melompat, tiba-tiba melompat, dan menarik luka di tangannya.
Rasa sakit yang hebat membuatnya mengertakkan gigi agak, menahan rasa sakit yang parah di tangannya. Hua Wufeng tiba-tiba mengeluarkan bola merah menyala dan melemparkannya ke arah Lin Chen. Brengsek, tunggu aku. Pada saat yang sama, Hua Wufeng meraung marah, membalikkan tubuhnya, dan langsung menuju ke kejauhan, mencoba melarikan diri. Mengabaikan Hua Wufeng yang melarikan diri, Lin Chen menatap dengan serius pada bola merah menyala yang dilemparkan oleh Hua Wufeng. Ketika Hua Wufeng melempar bola, dia menyuntikkan sejumlah besar energi sejati ke dalamnya, dan dengan masukan energi sejati ini, bola merah menyala segera menyala dengan semburan cahaya api yang cemerlang, menerangi seluruh bagian dengan cahaya yang tak tertandingi, membuat sepertinya seperti matahari. Bola terus berputar di udara, dan cahayanya menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, bola mengeluarkan bunyi klik kecil, dan retakan kecil muncul di tengah bola. Sialan. Melihat situasi ini, ekspresi Lin Chen berubah. Tanpa ragu, dia membalikkan tubuhnya dan terbang dengan cepat ke arah di mana Hua Wufeng melarikan diri. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar, dan perunggu teknik tubuh dilemparkan ke dalam sekejap, dan aliran cahaya perunggu menyelimuti tubuh Lin Chen. Boom! Gemuruh. Hampir segera setelah Lin Chen mengambil beberapa langkah, ada suara yang mengguncang bumi di belakangnya. Seluruh reruntuhan Zhen Baomen bergetar sedikit, dan gelombang udara mengalir dari belakang Lin Chen. Lin Chen, yang berlari dengan liar, terguling ke tanah lebih dari 10 kali. Lengan, dada, paha dan hampir setiap bagian tubuhnya terpengaruh. Semua memiliki luka terbuka, darah mengalir deras, dan Lin Chen langsung berubah menjadi pria berdarah. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tersenyum. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, seluruh lorong berada dalam kekacauan total. Sebagian besar dinding di kedua sisi gua runtuh, dan sejumlah besar batu biru halus berguling ke tanah, menciptakan pemandangan reruntuhan. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak bisa menahan rasa takutnya. Bola yang dilempar oleh Hua Wufeng jelas merupakan senjata nyata yang ampuh. Hua Wufeng adalah penguasa kota muda kota Xin, dan dia sama sekali tidak kekurangan harta pelindung. Bola ini adalah senjata sekali pakai yang nyata. Jika berada di tengah ledakan, bahkan seorang pejuang di alam Dao sejati akan terluka parah akibat bom tersebut. Lin Chen bereaksi cepat sekarang, begitu Hua Wufeng melempar bola, dia bereaksi dan langsung lari, dan menggunakan teknik pemurnian tubuh perunggu untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, Lin Chen masih terluka. Wajah Lin Chen dipenuhi dengan rasa dingin, dan kekuatan jiwanya dilepaskan, menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, lapisan kulit di punggung Lin Chen terkelupas, memperlihatkan daging dan darah segar. Sebagian besar rambut dan alisnya telah terbakar dalam api ledakan tadi, dan seluruh orang tampak sengsara. Menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, Lin Chen berdiri dari tempatnya dan menatap lorong di depan. Bagaimana ini mungkin? Kamu belum mati. 1000 meter di depan Lin Chen, ada Hua Wufeng yang juga panik, memegang sepotong batu giok di tangannya. Dari saat Hua Wufeng melempar bola hingga meledak, itu hanya sekejap mata, sehingga Hua Wufeng lolos lebih awal dan tidak pergi jauh, dan juga terkena dampak ledakan tersebut. Namun, Hua Wufeng jelas sedang berjaga-jaga, potongan batu giok di tangannya merupakan batu giok pertahanan, membentuk batas di sekitar Hua Wufeng, yang mampu menahan kekuatan ledakan bola. Hanya saja batu giok pertahanannya telah hancur akibat dampak ledakan tadi dan tidak bisa digunakan lagi. Melihat Lin Chen tidak mati, melainkan hanya terluka, Hua Wufeng tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Kamu. Hua Wufeng menatap Lin Chen dengan tercengang. Dia tahu dengan jelas kekuatan ledakan bola merah yang menyala-nyala. Prajurit di bawah alam Dao sejati pada dasarnya akan mati dalam menghadapi pukulan ini. Adapun Lin Chen, meskipun dia terluka parah, dia memblokir dampak ledakan. Ekspresi dingin di wajah Lin Chen menjadi lebih buruk, dan aura jahat muncul darinya, langsung menutupi Hua Wufeng. Merasakan aura jahat tersebut, wajah Hua Wufeng langsung pucat, ia segera berdiri, berbalik dan ingin melarikan diri. Mati. Namun, sebelum Hua Wufeng mengambil langkah kedua, sosok Lin Chen sudah muncul di belakangnya, dan dia langsung menamparkan punggung Hua Wufeng dengan telapak tangan berwajah dingin seperti pedang.